Otoritas Jasa Keuangan mencatat aktivitas penghimpunan premi di industri perasuransian hingga September 2022 terpantau relatif stabil dibandingkan bulan sebelumnya. Industri asuransi jiwa membukukan premi sebesar 14,6 triliun rupiah atau terkoreksi 6,98% secara tahunan. Sedangkan kinerja asuransi umum terpantau masih kondusif dengan pertumbuhan premi sebesar 18,3% hingga menjadi 9,1 triliun rupiah. Pertumbuhan premi asuransi jiwa mungkin belum bisa mengejar pertumbuhan industri asuransi umum yang positif pada September lalu. Tetapi rasio permodalan industri asuransi jiwa masih sangat kuat. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan, industri perusahaan asuransi bahkan memiliki rasio risk-based capital atau RBC sebesar 467,25%. Sedangkan RBC industri asuransi umum sebesar 312,79%. Baik industri asuransi dan umum, keduanya masih memenuhi ketentuan OJK dengan rasio RBC yang berada jauh di atas threshold 120%. Di tengah perkembangan industri perasuransian saat ini, ada sejumlah tantangan dan juga peluang yang dihadapi. Dari segi tantangan tentunya, kita masih dalam situasi pandemi COVID-19 dan belakangan ini tengah terjadi badai pemutusan hubungan kerja atau PHK. Akibatnya, sejumlah nasabah asuransi, khususnya korporasi mungkin sebagian, masih ada yang memanfaatkan insentif cicilan premi karena kondisi bisnis yang kurang kondusif. Mengenai kondisi saat ini, pelaku perusahaan asuransi hingga jajaran pengurus Dewan Asuransi Indonesia dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia mengakui perlu strategi yang tepat untuk bisa memitigasi risiko. Dengan adanya PHK, pihak-pihak yang mengalami PHK ini tidak mempunyai kemampuan atau daya beli untuk bisa pembelian produk asuransi. Tentu akan mempengaruhi pertumbuhan dari premi. Kemudian yang kedua, apabila memang sudah memiliki produk asuransi, misalkan di asuransi jiwa, tentu juga akan meningkatkan kemungkinan klaim atas surrender surrender dari polis yang dia miliki. Kemungkinan ketiga adalah apabila yang bersangkutan misalkan mempunyai kredit juga yang mempunyai coverage atas PHK, ini juga menjadi resiko bagi industri perasuransian. Jadi kami melihat ada pengaruh terhadap kemungkinan pertumbuhan premi atau customer baru, ada juga kemungkinan klaim dan kemungkinan surrender. Paling tidak 3 hal itu yang akan menjadi berdampak terhadap industri perasuransian. Masa awal pandemi ya, di mana mulai banyak perusahaan yang juga melakukan PHK, meskipun belum full PHK itu ada yang baru me-layoff hanya untuk beberapa lama gitu ya. Sementara PHK sementara, itu saja kita sudah melihat dampaknya terhadap beberapa perusahaan asuransi yang memang mengcover jaminan yang seperti ini ya, yang menjamin juga risiko yang diakibatkan oleh PHK. Nah, jadi kalau kita dengarkan semua keluhan-keluhan dari para asosiasi yang ada di Indonesia, yang kita dengar dari berbagai berita, yang juga bahkan sudah disampaikan ke DPR misalnya, kita juga mulai harus lebih was-was untuk ke depannya gitu ya. Karena memang yang paling utama dalam mengantisipasi hal ini adalah bagaimana setiap perusahaan itu waktu membuat produknya itu mereka sudah mempersiapkan proteksi yang benar-benar di belakang. Jadi kalau asuransi itu memproteksi yang di depan, tapi dia juga harus terus proteksi dengan baik. Bagaimana waktu membuat mengaksep resikonya itu mereka juga melakukannya dengan cara yang sangat prudent. Ya, prudent underwriting sangat dibutuhkan di sini. Industri ini melakukan perbaikan, baik yang bertujuan untuk mendapatkan daya tahan menghadapi krisis dan tantangan yang hari ini dan ke hari-hari depannya akan kita hadapi. Jadi pelaku juga secara bersama-sama perlu meningkatkan disiplin underwriting. Kemudian dalam kaitannya dengan perbankan gitu ya, kreditur juga perlu dilakukan komunikasi agar prinsip dari penyebaran risikonya itu
berlangsung dengan lebih baik begitu. Karena apabila satu rantai dari pasokan ini nanti yang lemah, yang tidak mampu melakukan kewajibannya, tentu akan berpengaruh baik kepada kreditur maupun kepada penanggung. Nah, itu yang kita lihat, yang sama-sama memang semua pihak harus terlibat di dalam upaya-upaya ini. Meski pandemi masih mengintai dan adanya badai PHK, namun tak lantas situasi saat ini menjadi batu sandungan perkembangan bisnis asuransi. Karena sebetulnya tidak sedikit juga sektor yang sudah kembali pulih dan kontribusinya terhadap pendapatan premi baru industri perasuransian pun cukup besar. Kemudian, meski belakangan ini kondisi pasar keuangan tengah kurang menentu efek normalisasi bunga acuan banyak bank sentral di global, tapi pelaku industri di perasuransian masih optimistis dengan strategi pengaturan investasinya. Dengan mitigasi risiko yang mumpuni, banyak pelaku di industri perasuransian yakin bisa tetap menjaga kondisi keuangan. Serta pelaku di industri asuransi juga cukup pede untuk bisa memperoleh tingkat imbal hasil atau return investasi yang cukup baik pada sisa 2022 dan 2023 mendatang. Pertumbuhan ekonomi yang diramal akan tetap stabil di atas 5% pun menjadi salah satu penggerak optimisme pelaku di industri perasuransian. Baik Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sama-sama yakin fundamental ekonomi dalam negeri akan cukup kuat dan senada dengan kinerja di industri keuangan, tak terkecuali industri perasuransian. Selain pertumbuhan ekonomi, baru-baru ini juga ada kabar gembira yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Mengacu survei nasional untuk perkembangan literasi dan inklusi keuangan tahun 2022 didapati bahwa baik literasi dan inklusi di perasuransian terus-menerus menunjukkan tren pertumbuhan. Tentunya hal ini menjadi sentimen positif bagi industri perasuransian. Mengacu data survei tersebut, literasi keuangan di industri perasuransian tembus 15,8% pada 2016, lalu naik ke level 19,4% pada 2019, dan secara mengejutkan, tingkat literasi keuangan di industri perasuransian sudah melesat menjadi 31,72% pada survei nasional 2022 ini. Data inklusi keuangan di industri perasuransian pun juga terpantau terus tumbuh. Jika pada 2016 lalu baru mencapai 12,01%, pada 2019 sebesar 13,15%. Kini, posisi inklusi keuangan di industri perasuransian sukses meningkat menjadi 16,63%. Tren peningkatan literasi dan inklusi keuangan ini diharapkan bisa menjadi bekal pertumbuhan industri perasuransian. Dengan semakin banyak masyarakat yang mengenal dan melek asuransi, harapannya demand untuk proteksi asuransi ke depan akan meningkat pula. Tak hanya itu, pertumbuhan jumlah pemegang polis juga diharap terus merangkak naik. Namun jika berbicara untuk peluang menggait lebih banyak masyarakat untuk mulai berasuransi, tetap ya ingat ada sejumlah aspek penting yang perlu diperhatikan. Misalnya saja, perusahaan asuransi harus siap terus berinovasi dan adaptif, baik dalam mengembangkan produknya hingga pengembangan kanal pemasaran yang lebih terarah dan sesuai dengan perkembangan zaman. Tak hanya itu, perusahaan asuransi juga perlu mencontoh industri perbankan yang tengah giat memacu layanan digitalnya. Selain untuk bisa menjaring nasabah-nasabah baru, pengembangan digitalisasi ini sejatinya sangat penting karena industri perasuransian juga bisa lebih efisien dan lebih cepat melayani nasabah atau pemegang polisnya. Tapi ingat, keamanan data nasabah atau pemegang polis tetap menjadi nomor satu, baik itu pemasaran asuransi secara offline maupun online. Karena kembali lagi, bisnis asuransi adalah bisnis kepercayaan. Saat pemegang polis mengambil proteksi asuransi, tentu harapannya data dan dana mereka bisa dikelola dengan baik dan amanah. Serta jangan lupa, pelayanan klaim dan manfaat juga harus bisa ditangani perusahaan asuransi dengan baik. Selain pengembangan digital, perusahaan asuransi juga perlu memperhatikan kalau sinergi bisnis kini bisa lebih luas. Belakangan, banyak masyarakat yang memilih dan memilah produk asuransi melalui insurance technology atau insurtech. Di Indonesia, penyelenggara insurtech bukan hal baru. Kini jumlahnya pun kian bertambah, baik insurtech perusahaan jasa keuangan dan juga pihak lain yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan atas seizin Otoritas Jasa Keuangan.
Seiring dengan bertambahnya jumlah insurtech, tentunya menjadi kesempatan untuk jumlah pertumbuhan premi asuransi semakin merekah. Karena jarak tak lagi menjadi penghambat untuk perusahaan asuransi menjangkau masyarakat. Di tengah beragamnya peluang dan tantangan di industri perasuransian, Otoritas Jasa Keuangan menyatakan ada sejumlah aspek yang menjadi fokus pengawasan dan pengaturan ke depan. OJK ingin memastikan kesiapan industri asuransi dalam penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK 74 secara penuh agar industri perasuransian semakin kredibel. Kemudian, OJK juga berupaya mendorong penguatan industri perasuransian melalui penegakan ketentuan terkait kewajiban pemenuhan tenaga aktuaris di perusahaan asuransi. Harapannya, jika hal ini dilakukan, kualitas pengukuran risiko dan penetapan premi di perusahaan asuransi akan meningkat. Selanjutnya, hal yang tak kalah penting, OJK juga berkomitmen terus mendorong perusahaan asuransi untuk melakukan monitoring terhadap kinerja tenaga pemasar ataupun agen asuransi. Khususnya dalam hal kewajiban untuk menyampaikan informasi kepada calon nasabah secara lengkap, benar dan jelas terkait manfaat dan risiko produk asuransi yang dibeli. Dengan berbagai rencana pengembangan tersebut, OJK optimistis industri perasuransian akan semakin tangguh. Tim Redaksi CNBC Indonesia.